cita-cita nih jadi hamba Tuhan. Apa sih yang akhirnya membuat setiap koko-koko ini bisa menjadi hamba Tuhan? Karena dulunya saya ini tidak punya harapan. Bagi saya tidak punya harapan, gak ada masa depan. Hidup saya rusak dulunya. Tapi begitu kenal Tuhan, hidup saya berubah. Hidup saya berubah dan saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan supaya bisa melihat juga orang-orang muda mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Itu sih yang saya mau. Wow, mulia sekali ya. Kasih tepuk tangan. Wah, kalau Coach Jimmy gimana? Saya jadi hamba Tuhan gak ada kepikiran sama sekali ya. Kalau ditanya kenapa mau jadi hamba Tuhan, jawabannya cuma karena takut berdosa. Gara-gara apa? Karena satu kali saya itu aktif. Jadi kayak volunteer kayak sebagian besar dari kalian. Oh semuanya pemimpin sih ya kayak kalian lah semuanya ya. Saya aktif, saya rajin melayani, saya senang dengan pelayanan, ketemu jiwa-jiwa, diubahkan dan semuanya. Tapi sampai satu ketika saya itu sudah bikin statement di awal, saya tidak akan pernah jadi pendeta. Kenapa? Susah, cuci baju. Saya tidak suka sekali karena saya bukan anak kos. Ya saya tidak mau, saya sudah mikirnya sudah beda jurusan kan ya. Bos sama pendeta itu kan beda jurusan. Sampai satu ketika tiba-tiba lagi meeting, lalu Pastor Philip datang begitu aja. Kita tidak terlalu kenal yang gimana, cuma tahu nama. Lalu beliau menyampaikan sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang, yaitu nubuatan. Ya kalau berkat kan senang ya, tapi kalau tinggalkan perahumu, nah itu kan nggak enak. Ya kan, saya dibilang begitu saya takut gitu. Saya bilang bercanda, saya bebal karena saya punya pemikiran saya sendiri. Saya bilang memang layani Tuhan harus jadi pendeta apa. Nah, saya mikirnya begitu. Lalu tiba-tiba muncullah banyak marifat dari beliau kan. Hal-hal yang selama ini tersembunyi yang semua orang enggak tahu, yang tahu cuma keluarga saya sendiri. Itu disingkapkan. Saya ketakutan. Saya takut. Padahal saya sudah diterima di beberapa pekerjaan. Saya tinggal berkata iya aja masuk besoknya begitu loh. Tapi hari itu saya ketakutan. Terus saya melarikan diri dengan cara apa? Saya main komputer, main SimCity dan sejenisnya begitu ya. Tiba-tiba komputernya meledak. Keluar asapnya begitu kan. Dan itu komputer koko saya. Saya panik. Saya matiin, saya restart. Enggak mau nyala. Biasa kan ya, namanya anak muda. Kalau sudah rusakin barang kan tidak mengaku. Saya lari, pura-pura enggak ada apa-apa gitu aja. Supaya dikiranya konslet gitu. Tiba-tiba koko saya pulang dari kerjaan, dia masuk ke kamarnya, dia nyalain komputernya nyala. Saya takut. Hari itu saya bilang, mau gak mau harus jadi pendeta nih, saya bilang begitu. Mau gak mau harus full time nih. Daripada yang lain saya pegang meledak semua. Awalnya gitu. Gitu sih ceritanya ya. Wah ini unik ya, unik sekali ini. Melalui proses itu akhirnya Coach Jimmy menjadi anak muda yang arif ya. Jangan begitulah. Tadi kan sekarang takut pegang komputer, C. Kan masa lalu ya, masa lalu. Kita itu kan bisa taat cuma gara-gara takut aja. Bukan karena cinta kan. Tapi sampai satu waktu saya itu ditanyain sama orang-orang. Jadi setengah-setengah gitu loh. Jadi full timer tapi ya enggak kepingin tapi takut berdosa. Tapi kalau ditanya orang-orang, dulu kerja di mana? Saya bilang dulu, di dekatnya TP. Saya enggak berani bilang jadi pendeta. Malu saya. Sampai satu kali Tuhan itu ubahkan saya. Hati saya berubah dan Tuhan itu berkata jelas sekali. Dulu saya bilang sama istri saya, jangan sampai ya anak kita jadi pendeta. Saya ngomong gitu. Saya ngomong gini, anak kita harus jadi business women internasional. Wah saya sudah doktrin itu sejak dalam kandungan. Tuntaskan mimpi papamu jadi bos. Karena tapi tiba-tiba satu kali itu diubahkan hati. Kayak ada sebuah keyakinan bahwa aku yang memegang perjanjian dengan keturunanmu. Jangan khawatir. Hari itu saya bisa bangga jadi pendeta. Dan saya ditanya, kamu mau jadi pendeta sampai kapan? Seumur hidup. Tidak ada plan B. Tidak ada mundur dan jadi pengusaha. Enggak. Dulu dengan semua kekhawatiran yang ada, saya selalu ngomong sama istri saya. Kita berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau sampai mentok enggak bisa, kita punya plan B jadi pengusaha. Ngomongnya begini ini bukan ngomong kosong. Sudah disediakan semuanya oleh keluarga. Jadi kayak punya, jadi gak bisa fokus punya plan B. Saya bilang, no. Selamanya aku jadi pendeta, apapun yang terjadi. Gitu.
Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gimana, penasaran juga nih ceritanya Koaan. Gimana dulu ceritanya? Ya tadi bilang kalau gak ada opsi untuk jadi hamba Tuhan. Karena 1 tahun sebelum saya lulus, saya mau menyiapkan what next ya gitu kan. Jadi saya mulai search, saya tanya kepada dosen, kampus mana ya yang saya bisa dalami tentang nutrisi. Jadi pangan gizi itu luas. Jadi mulai dari food processing dan semuanya, saya tertariknya ke nutrition. Nah nutrition itu bisa diambil di S2. Nah saya ketika mau ambil, saya udah tanya, kalau ambil di mana? Udah saya catat tuh kampus-kampus yang memang bagus untuk nutrisi. Yaudah, plan kedua saya kalau itu belum diterima sambil menunggu saya mau bekerja dong. Udah saya bilang ke pemimpin saya waktu itu, nanti next saya punya plan ini dan ini, 1, 2 tadi itu, S2 dan bekerja. Iseng-iseng pemimpin saya tanya, kenapa gak ada opsi ketiga ya? Kayak konteksnya ringan, cuman tanya, kenapa gak ada konteks ketiga? Kamu mau jadi hamba Tuhan? Enggak lah, bilang gitu. Nggak usah 2 aja, saya bilang. Karena 2 ini bisa saya lakukan sama-sama, 3-nya nggak usah. Yaudah dia juga nggak maksa. Oh yaudah, tahu nggak sejak perkataan itu dan ketika saya bilang enggak lah. Saat teduh saya itu setiap hari ayatnya rutin, kayak jalan berurutan gitu loh. Kayak sekarang I Love My Bible, ya pagi berapa pasal, malam berapa pasal. Anehnya, setiap topik yang saya baca selalu akhirnya adalah panggilan. Gak tahu kenapa, kan ayatnya beda-beda. Kita baca Kidung Agung beda, Ratapan beda, Perjanjian Baru beda. Tapi sepanjang 1 tahun saya baca saat teduh saya. At the end, kesimpulan ketika tutup Bible itu. Kayak ada satu pertanyaan, panggilan. Semakin saya menjauhi, itu kayak Tuhan tangkap di situ. Nah itu saya sama, takut tiba-tiba. Takutnya ini kayak, kok gini ya saat teduh saya kok selalu setiap hari panggilan. Saya ngeyel, gak mau. Saya buat kayak sama Tuhan. Tuhan kalau sampai di khotbah nanti ibadah ini ada ngomong tentang panggilan, saya pergi. Sungguhan ngomongnya panggilan. Saya tetap minta nego lagi. Terakhir kali, Ko Philip mimpin retret sinode, saya diundang sebagai volunteer sama gembala saya, ada kuota gitu kan. Saya gak tahu topiknya apa. Saya cuma bilang, nanti kalau di retret ini memang temanya dan ngomongnya tentang panggilan, saya kasih. Nantang-nantang kan sama Tuhan. Sungguhan, saya datang ke lokasi di BDI. Tahu nggak judulnya apa? Here I am, send me. Nggak ada yang kebetulan itu ya. Itu. Saya nego lagi. Karena saya datang waktu makan malam, setelah makan malam baru sesi 1 kan. Tuhan kalau sesi 1 nanti, hamba Tuhannya bicara spesifik. Ya udahlah saya kasih. Minta terus. Sungguhan. Itu Ko Philip pasti gak sengaja. Di mata bagian Ko Philip. Tiba-tiba Ko Philip berhenti di depan saya. Nunjuk dan bicara tentang here I am send me tadi itu. Bla bla bla. Ko Philip kan khotbah kadang tuh jalan kanan kiri. Ketika diam tuh lama di depan nunjuk gini. Saya sampai selesai sesi itu saya gak usah tunggu lama-lama, saya bilang sama gembala saya, aku mau. Wow. Saya kasih. Itu komputer meledak versi Koaan ya. Tapi Tuhan keren banget ya. Setiap koko-koko ini dipanggil dengan cara yang panggilannya. Nah,